Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di hari Senin pada mata pelajaran tematik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, kegiatan hari Senin kita belajar tematik, sudah masuk tema 5, judulnya pengalamanku. Hari ini kita belajar sudah masuk subtema 2. Kita buka bukunya, subtema 2 itu ada di halaman 31 ya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, kita buka bukunya halaman 31. Di situ ada pengalaman bersama teman. Mari sama-sama kita baca. Ada cerita di sini, kita baca sama-sama, kita baca pelan-pelan agar kalian dapat paham. Yang belum lancar bisa lebih lancar bacanya, yang sudah lancar bisa lebih paham, agar kita bisa menjawab soal latihan yang ada di bawahnya. Oke, sama-sama kita baca sayang. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adit mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bersama. Adit dan teman-teman bermain di taman. Mereka bermain dengan riang gembira. Mereka berbagi makanan dan minuman. Adit dan teman-temannya saling menyayangi. Mereka berteman dengan baik. Mempunyai banyak teman sangat menyenangkan. Nah, ini cerita Adit dan teman-temannya. Oke, kita baca di bawahnya. Kita jawab soalnya sama-sama. Nomor 1. Apakah kamu mempunyai banyak teman? Nah, kalian isi sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Nomor 2, apa saja yang kamu lakukan dengan teman-temanmu? Biasanya kita ngapain aja kalau sama teman-teman, ya? Nomor 3, apakah kamu senang mempunyai banyak teman? Ya, jawab sendiri ya. Jawab sendiri sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 32. Nah, di halaman 32 di sini juga kita akan melihat ada tugas ayo membaca. Berarti tugas kalian untuk membaca. Nah, di sini ada perintahnya. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nah, coba kalian baca pelan-pelan ya. Kalian baca sendiri ya sayang ya di rumah ya. Pelan-pelan ya bacaan yang ada di halaman 32. Oke, kalau sudah dibaca, nanti kita lanjut ke halaman 33. Nah, di sini di halaman 33, nah di sini ayo bercerita, ada ayo bercerita. Ceritakan aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan gambar di samping. Ceritakan pada guru dan teman-teman di depan kelas. Waduh, di depan kelas ya. Sementara ini kita kan belajarnya masih di rumah. Ya. Karena kita belajarnya masih di rumah, kita belum bisa bertemu dengan teman-teman di kelas dan juga belum bisa bertemu dengan bu guru secara langsung. Jadi kita lanjutin aja ya ke yang bawah ya. Di ayo mengamati. Nah, kalian perhatikan ya. Mengamati itu berarti memperhatikan. Nah, kita baca dulu perintahnya. Selesai bermain, Adit dan teman-teman saling bercerita pengalaman mereka bersama. Adit menyediakan minuman untuk teman-temannya. Coki tidak sengaja menumpahkan minuman Faisal. Coki berkata, maaf Faisal, aku tidak sengaja. Faisal tersenyum dan berkata, ya tidak apa-apa. Gina memuji sikap Coki dan Faisal karena mereka saling memaafkan. Saat bermain bersama teman, kamu bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Jika hal itu terjadi, sebaiknya kamu minta maaf.
kamu boleh menggunakan bahasa daerahmu saat mengucapkan permintaan maaf. Nah, di sini cerita yang ada cerita di sini ada siapa? Coki, Faisal. Ya, ada Coki, Faisal dan Gina. Ya, ternyata tanpa sengaja Coki menumpahkan minuman Faisal. Nah, Coki merasa bersalah karena sudah menumpahkan minuman Faisal. Apa yang harusnya Coki lakukan? Nah, tentunya sebagai anak yang baik, Coki segera meminta maaf kepada Faisal. Ya, terus Faisal juga sebagai anak yang baik, Faisal juga memaafkan permohonan maaf. Ya, Faisal juga memberikan permohonan maafnya kepada Coki. Ya, kata Coki, gak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu sikap terpuji. Jadi, meminta maaf dan memberi maaf adalah satu perbuatan yang terpuji. Ya, jika kalian melakukan kesalahan dimanapun, kapanpun, kalian tidak boleh malu-malu untuk minta maaf. Segeralah minta maaf kepada teman jika kalian melakukan kesalahan. Oke ya, lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 34. Nah, dari cerita yang tadi kita baca di halaman 33, di sini ada Ayu bercerita. Pernahkah kamu tanpa sengaja berbuat salah? Pastinya pernah dong. Karena kita kan manusia biasa tempatnya salah sama dosa. Makanya jika kita sadar kita punya salah, segeralah kita minta maaf ya. Nah, apakah kamu mengucapkan permintaan maaf? Pasti. Jika kita melakukan kesalahan dengan orang tua, ayah, ibu, kakak, adik di rumah, segeralah kita minta maaf. Nah, ceritakan permintaan maaf tersebut. Nah, di bawahnya, di sini tugas kalian, ayo menulis. Nah, ini yang harus kalian kerjakan ya. Di ayo menulis ini, kalian diminta untuk menulis permohonan maaf sesuai dengan cerita yang ada di nomor 1 ini. Nah, nomor 1, Bu Ais kasih contoh. Kamu tidak sengaja menjatuhkan tempat pensil temanmu. Nah, jadi kamu tidak sengaja menjatuhkan tempat pensil temanmu. Kira-kira apa yang harus kita ucapkan kepada teman kita yang pensilnya tadi sudah tanpa sengaja kita jatuhkan? Maaf kan, permohonan maaf. Oke, kita tulis di sini. Permohonan maafnya adalah, oke, kita tulis kata permohonan maafnya. Maaf ya. Maaf. Tidak sengaja menjatuhkan tempat pensilmu. Nah, ini contoh permintaan maaf dari soal nomor 1. Nah, untuk soal berikutnya, nomor 2, 3, dan 4, kalian bisa kerjakan sendiri ya sayang ya. Oke, kita lanjut belajarnya ke halaman 35. Nah, di sini di halaman 35, nah ini pelajaran olahraga ya. Nah, pelajaran olahraga di sini Adit menirukan gerakan tumbuhan. Nah, coba perhatikan. Nah, ini namanya agak sedikit jongkok ini gerakan tumbuhan rendah. Ya. Terus kakinya lurus, badannya lurus, tangannya kanan kiri lurus di samping. Ini namanya gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Nah, tangannya dinaikin ke atas, kakinya masih tetap lurus, tegak berdiri. Ini namanya tumbuhan tinggi. Nah, ini yang bawahnya. Kakinya masih tetap lurus, badan lurus semuanya. Tangannya, coba kalian perhatikan, tangannya agak dilipat kanan dan kiri. Ini namanya gerakan tumbuhan tangkai berayun-ayun. Nah, seperti ini, tangannya dinaikin ke atas dua-duanya.
badan dan kepala agak miring ke kanan dan ke kiri. Ini namanya gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Nah, coba perhatikan gambar terakhir. Oke, tangan dikedepankan, dirapatkan, kaki masih tetap lurus. Ini namanya gerakan tumbuhan menguncup. Nah, ini gerakan-gerakan ini nanti kalian bisa praktekkan ketika kalian belajar olahraga ya. Oke, kita lanjut ya sayang ya. Halaman berikutnya, halaman 36, 37. Oke, kita lanjut di halaman 37 langsung ya. Nah, di halaman 37 ini ada pelajaran 2, ayo berolahraga. Di sini berarti kita ada pelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Kita baca dulu ya ceritanya ya. Nah, kita baca dulu sama-sama. Ayo berolahraga. Ayo, tujuan olahraga biar apa? Oke, pinter, biar badannya sehat dan kuat. Hari ini terdapat pelajaran olahraga. Adit dan teman-teman berbaris di lapangan. Mereka berlatih gerakan bertumpu pada kaki. Gerakan pertama adalah berdiri dengan salah satu kaki dipeluk di depan tubuh. Berdiri tegak. Nah, nih gerakannya. Coba kalian perhatikan. Oke, kakinya yang pertama lurus tegak, yang kaki yang sebelah diangkat ya, ditekuk ke depan. Nah, nih kaki kanan diangkat ke depan tubuh sambil dipeluk dengan kedua tangan. Nah, gerakan kedua adalah berdiri dengan satu kaki, berdiri tegak. Berdiri tegak dengan satu kaki, kaki yang satunya diangkat ke belakang ya. Ayo lakukan kedua gerakan tersebut, jagalah keseimbangan tubuhmu, tahan selama 8 kali hitungan. Pada setiap gerakan, lakukan pergantian kaki. Nah, kalian bisa contohkan di rumah ya, praktekkan di rumah ya. Biar kalian selalu sehat dan kuat sambil kalian berjemur di bawah panas matahari. Karena panas matahari akan membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat ya. Kalian praktekkan di rumah ya. Nah, lanjut di halaman 38 ini. Ya, tadi kita melihat siapa yang berolahraga sayang di sini? Yang berolahraga Coki ya. Nah, yang berolahraga Coki. Coki dan Adit. Coba kita lihat di Ayo Mengamati. Pada saat melakukan gerakan bertumpu, Adit tidak sengaja menyenggol Coki. Coki terjatuh. Waduh, Adit membantu Coki berdiri. Maaf Coki, aku tidak sengaja, kata Adit. Kata Coki, ya tidak apa-apa, jawab Coki. Pak Guru menghampiri mereka. Pak Guru menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf. Kamu pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Sikap Adit dan Coki sudah baik. Pertemanan mereka menjadi lebih baik dengan saling memaafkan. Nah, jadi mengucapkan permohonan maaf dan memberi maaf adalah satu perbuatan yang terpuji, yang harus kalian contoh jika kalian melakukan kesalahan. Ya, jika kalian melakukan kesalahan, apapun itu kesalahannya, segeralah minta maaf. Nah, kalau ada temannya yang minta maaf, tentunya juga harus dimaafkan. Ya, karena meminta maaf dan memberi maaf itu adalah satu perbuatan yang baik yang harus kalian pertahankan. Nah, sini ada ayo menjawab pertanyaan. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 kalian bisa kerjakan sendiri sayangnya. Atau Bu Ais contohin dulu ya nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Apa yang harus dilakukan jika kamu melakukan kesalahan? Apa? Ayo. Betul, meminta maaf. Meminta maaf. Oke, nomor 2. Apa yang harus dilakukan jika ada teman yang meminta maaf? Apa? Ayo kira-kira. Betul, memaafkan. Oke, lanjut.
Bagaimana pertemanan jika kita saling memaafkan? Pertemanan akan menjadi lebih baik. Pertemanan menjadi lebih baik. Oke, aduh Bu Guru tulisannya berantakan banget ya. Iya nih, sambil pegang HP terus nulis jadi agak ribet. Maaf ya. Kalau kalian jangan ikutin Bu Guru ya, kalian tulisannya harus lebih rapi. Oke, kita lanjut ke halaman 39. Nah, halaman 39 ini Bu Guru minta kalian kerjakan sendiri. Oke, kita bacakan dulu. Ayo menulis. Adit merasa bersalah karena membuat Coki terjatuh. Adit ingin menulis surat kepada Coki. Adit ingin meminta maaf kembali. Nah, kalian tulis ya surat permintaan maaf ya yang dituliskan Adit untuk Coki. Ya, boleh minta bantuan sama mamah di rumah. Oke, sayang. Oke. Bu Ais cukupkan sampai di sini pelajaran tematik kita hari ini. Poin penting yang harus digarisbawahi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita itu harus segera meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, dan kalau ada teman kita yang minta maaf tentunya juga kita harus memaafkan. Memaafkan dan memberi maaf adalah satu perbuatan yang terpuji ya, yang harus tetap ada di hati kita ya. Mungkin hanya ini ya sayang ya yang dapat Bu Ais sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, hindari kerumunan. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.